Football Universe. Sebenarnya dia awalnya tidak suka bermain sepak bola. Dia lebih suka bermain voli. Tetapi perjalanan hidupnya berkata lain, hingga dia bisa menjadi salah satu kiper tersukses Brazil. Dia adalah Nelson Dida. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Nelson de Jesus Silva, atau yang lebih kita kenal dengan Nelson Dida, adalah pemain sepak bola asal Brazil yang lahir pada 7 Oktober 1973 di kota Irara, negara bagian timur Laut Brazil, Bahia. Dida lahir di keluarga yang sangat sederhana, tetapi dia memiliki 5 saudara perempuan dan 4 saudara laki-laki. Mereka semua senang bermain voli, termasuk Dida kecil. Setiap ada kesempatan, mereka pasti bermain di sekitar rumah mereka. Ayah Dida adalah seorang pegawai perusahaan kopi, tetapi anak-anaknya tidak terlalu suka bekerja di pabrik. Mereka lebih bercita-cita menjadi seorang atlet. Pada usia 10 tahun, Dida kemudian diperkenalkan dengan olahraga futsal oleh teman-temannya. Dari sinilah Dida mulai mengenal dan mencintai olahraga menendang bola ini, sehingga dia memutuskan untuk mendalami olahraga ini. Pada usia 13 tahun, Dida diminta untuk memperkuat tim sepak bola amatir Flamenguinho, yang merupakan klub asuhan dari supporter Flamengo. Di sana Dida semakin mantap di bawah Mister Gawang dengan berlatih intensif bersama beberapa pemain-pemain senior. Pada usia 17 tahun, Dida kemudian menimba ilmu di tim junior Cruzeiro. Setahun kemudian, dia ke tim junior Vitória untuk menambah pengalamannya. Penampilan Dida semakin meningkat sebagai seorang kiper. Karena hal ini, Dida mendapatkan kesempatan untuk naik ke tim senior Vitória yang bermain di Campeonato Brasileiro, Serie A, atau Liga Utama Brazil. Pada waktu itu usia Dida masih 20 tahun, tetapi pelatih tim Vitória berani menurunkannya di 24 pertandingan liga. Kepercayaan ini dibayar lunas dengan penampilan yang fantastis dari Dida. Dia mampu membawa Vitória menduduki posisi kedua Liga Brazil di bawah Palmeiras sebagai juara liga. Majalah sepak bola Brazil, Placar, waktu itu langsung memberikan penghargaan kepadanya sebagai kiper muda terbaik Brazil. Pada tahun 1992 ini, dia juga dipilih masuk tim nasional Brazil U20. Dida kemudian berhasil membawa tim Samba merajai dunia ketika merengkuh trofi Piala Dunia U20. Setelah itu di musim berikutnya Dida pindah ke klub Brazil lainnya, yaitu Cruzeiro. Bersama Cruzeiro, Dida bermain 120 kali di Liga Brazil selama kurang lebih 4 tahun. Copa do Brasil dan Copa Libertadores adalah gelar yang berhasil ia raih bersama Cruzeiro. Selain itu, Dida juga kembali sebanyak 2 kali menerima penghargaan sebagai kiper terbaik versi majalah Placar. Pada tahun 1995, Dida melakukan debut untuk tim nasional Brazil senior, tepatnya di ajang Copa America melawan Ekuador. Hal ini dia capai setelah kiper nomor 1, Claudio Taffarel, mendapat skorsing, larangan bermain. Pada Piala Dunia 1998, Dida terpilih sebagai kiper ketiga Brazil. Meskipun tidak bermain, tetapi Dida dan Brazil melaju sampai babak final. Pada Januari 1999, Dida menyatakan keinginannya untuk bermain di Eropa. Dan satu-satunya klub Eropa yang meminatinya waktu itu adalah AC Milan. Dida kemudian menyelesaikan transfer bersama AC Milan pada bulan Mei 1999. Di musim pertamanya berseragam AC Milan 1999-2000, Dida adalah kiper ketiga pilihan pelatih Alberto Zaccheroni.
Dia adalah pelapis Christian Abbiati dan kiper veteran Sebastiano Rossi. Karena tidak mendapat kesempatan bermain, Dida kemudian dipinjamkan ke klub Corinthians. Di Corinthians, Dida konsisten menunjukkan penampilan yang baik. Pelatih memberikan dia kesempatan bermain di 24 pertandingan dan Dida melakukannya dengan sangat baik. Dida juga mulai dikenal sebagai kiper spesialis menghadapi tendangan penalti. Sewaktu di Corinthians, Dida menjadi kiper yang paling sedikit kebobolan tendangan penalti. Setelah semusim di Corinthians, Dida akhirnya kembali ke AC Milan dan melakukan debutnya untuk AC Milan pada pertandingan Liga Champions melawan Besiktas di awal bulan September tahun 2000. Dida berhasil membawa AC Milan menang 4-1 atas Besiktas dan sepertinya dia sudah mulai berhasil mengambil hati pelatih AC Milan. Tetapi pada tahun 2001, Dida terlibat skandal paspor palsu sehingga dilarang oleh UEFA untuk bermain di Liga Eropa selama 1 musim. Dida pun akhirnya dipinjamkan kembali ke Corinthians. Dida kemudian kembali dipanggil pelatih Luis Felipe Scolari untuk memperkuat Brazil di Piala Dunia 2002. Pada waktu itu Dida menjadi kiper kedua di bawah kiper utama yaitu Marcos. Bersama Brazil, Dida akhirnya bisa mengangkat trofi Piala Dunia yang merupakan trofi impiannya. Setelah semua persoalan selesai, Dida kembali ke AC Milan dan menjadi pilihan utama AC Milan pada musim 2002-2003. Pelatih AC Milan waktu itu, Carlo Ancelotti, terkesan dengan penampilan Dida saat meraih kemenangan melawan klub asal Republik Ceko, Slovan Liberec. Sejak saat itulah Nelson Dida dipercaya sebagai kiper utama AC Milan. Sebagai kiper utama AC Milan, Dida membuka musim perdananya dengan hanya kebobolan 30 gol, membantu Milan meraih juara Coppa Italia dan Liga Champions. Pada final Liga Champions 2003 inilah Dida mampu membuktikan kualitasnya. AC Milan mendominasi pertandingan melawan Juventus meskipun skor tetap 0-0 dan masuk ke adu penalti. Penampilan Dida dalam adu penalti sangat mengesankan. Dia berhasil menggagalkan tendangan penalti David Trezeguet, Marcelo Salayeta, dan Paulo Montero. AC Milan pun menang 3-2 dan meraih gelar Eropa ke-6 mereka. Setelah pertandingan ini, pelatih Juventus Marcelo Lippi mengakui reputasi bintang Dida membuat timnya ketakutan. Menurutnya ada 4 pemain Juventus yang waktu itu menolak untuk mengambil tendangan penalti. Pada musim 2003-2004, Dida mengantarkan AC Milan meraih gelar Serie A. Pemain Brazil itu menjadi orang asing pertama yang memenangkan penghargaan kiper terbaik Serie A setelah hanya kebobolan 20 gol sepanjang musim. Bersama AC Milan, Dida menjelma menjadi kiper hebat dan diperhitungkan oleh penyerang lawan. Tetapi pada final Liga Champions 2005 saat bertanding melawan Liverpool, Dida harus terpana ketika gawangnya dibobol 3 kali oleh pemain Liverpool di babak kedua. AC Milan yang sempat unggul 3 gol di babak pertama akhirnya terbalas 3 gol juga. Laga pun imbang dan berlanjut ke adu penalti. Kans Milan waktu itu sebenarnya masih sangat besar untuk menang di adu penalti karena ada Dida di bawah mister gawang. Tetapi tidak seperti tahun 2003, Dida kali ini hanya mampu menepis 1 tendangan penalti. Di luar itu, penampilan gemilang penjaga gawang Liverpool, Jerzy Dudek, yang akhirnya mengantarkan Liverpool tampil sebagai juara. Terlepas dari kekalahan di Istanbul, Dida mengakhiri tahun 2005 dengan terpilih sebagai kiper di tim terbaik FIFA. Ia juga berada di urutan kedua dalam nominasi kiper terbaik versi IFFHS, di mana ia kalah dari Petr Cech. Selain itu, ia kembali masuk nominasi peraih Ballon d'Or. Penampilannya yang terus meningkat bersama I Rossoneri akhirnya membuat dirinya terpilih sebagai kiper utama tim Samba kala berlaga di Piala Dunia 2006 yang berlangsung di Jerman.
Namun mereka akhirnya harus kalah dari Prancis di perempat final. Kekalahan atas Les Bleus dipandang sebagai kegagalan mengingat para pemain yang dimiliki Brazil waktu itu masih sangat baik. Tetapi Dida adalah salah satu dari sedikit pemain yang lolos dari kritik. Dida hanya kebobolan 2 gol dalam 5 pertandingan. Dia juga menjadi penjaga gawang pertama yang menjadi kapten tim nasional Brazil dalam kurun waktu 28 tahun. Pada bulan Oktober 2006, setelah memainkan 91 laga bersama timnas Brazil, Dida mengumumkan pensiun dari level internasional. Keputusannya tersebut telah membuka jalan bagi generasi baru kiper Brazil seperti Julio Cesar, Alisson, dan Ederson yang semuanya mengikuti jejaknya untuk berhasil di Eropa. Pada tahun 2007, Dida kembali tampil di final Liga Champions untuk ketiga kalinya. Dia kembali menghadapi pasukan anak asuh Rafael Benitez. Untuk kesempatan ini, Dida mampu menjaga gawangnya hanya dibobol 1 kali oleh Liverpool. 2 gol Filippo Inzaghi pun membawa AC Milan menang 2-1 dan berhak mengangkat trofi si kuping besar. Setelah hampir 9 musim membela panji kebesaran I Rossoneri dan sering dilanda cedera pada tahun 2009, akhirnya musim panas 2010, Dida memutuskan untuk melanjutkan petualangan ke klub lain setelah kontraknya habis. Bersama AC Milan, Dida telah tampil sebanyak 302 pertandingan selama 10 musim. Dia adalah salah satu kiper legendaris AC Milan yang sangat dicintai fans. Pembawaannya yang tenang serta kokoh di bawah mister gawang membuat bek-bek Milan dapat merasa lebih aman. Setelah dari AC Milan, Dida memutuskan untuk kembali ke Brazil bersama klub Portuguesa. Di musim selanjutnya, dia pindah lagi ke klub Grêmio dan di musim 2014-2015 dia bermain untuk klub internasional. Dida akhirnya gantung sepatu setelah musim 2014-2015 ini. Penampilan terakhir Dida datang pada usia 41 tahun pada bulan April 2015. Hal ini membuatnya menjadi pemain tertua internasional. Kegemilangan Dida di bawah mister gawang mampu mengantarkannya menjadi kiper terbaik Brazil pada abad ke-21 versi International Football Federation of History and Statistics. Dida menduduki peringkat ke-7 dalam daftar 10 penjaga gawang terbaik dunia. Dia berada di atas rekan senegaranya Julio Cesar yang berada di peringkat ke-8 dan Rogério Ceni di peringkat 14. Nelson Dida akan selalu dikenang sebagai salah satu penjaga gawang terbaik Brazil yang pernah ada.